Halo, saya Farel Rumengan. Jadi di sini saya akan melakukan perancangan jaringan JPON FTTH pada klaster Dahlia di Perumahan Jia Gria Paniki Indah atau JPI. Standar teknologi itu adalah JPON ITUT G984, berlokasi di klaster Dahlia GPI, total unit 70 rumah dengan split ratio 1:64. Ini daftar isinya, kita langsung masuk pada bagian pertama yaitu analisis kebutuhan dan konsep GPON. Jadi Perumahan Gria Paniki Indah atau GPI terletak di Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapangat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan klaster Dahlia merupakan salah satu klaster dalam GPI yang dihuni oleh sekitar 70 rumah. Ini memiliki karakteristik perumahan menengah dengan kepadatan hunian yang cukup tinggi dan kebutuhan akses internet yang terus meningkat seiring dengan tren digitalisasi layanan pemerintah, pendidikan daring, dan aktivitas bisnis dari rumah atau work from home. Dengan jumlah unit sebanyak 70 rumah, klaster ini memerlukan infrastruktur jaringan yang handal, berkapasitas tinggi, dan mampu memberikan layanan triple play atau internet, telepon, dan televisi. Teknologi GPON atau Gigabyte Passive Optical Network dipilih sebagai solusi optimal karena mampu melayani banyak pelanggan dengan fiber optik yang efisien. Konsep GPON yang saya gunakan adalah broadband berbasis serat optik yang menggunakan standar ITU-T G984. Ini bekerja dengan arsitektur point-to-multipoint atau P2MP, di mana satu serat optik dari OLT atau Optical Line Terminal di sisi penyedia layanan dihubungkan ke banyak pelanggan melalui Passive Optical Splitter tanpa memerlukan perangkat aktif di jaringan tengah. JPON mendukung kecepatan downstream hingga 2,4 Gbps dan upstream hingga 1,2 Gbps yang dibagi di antara seluruh pelanggan dalam satu PON port. Menggunakan teknologi WDM atau Wavelength Division Multiplexing, panjang gelombang 1490 nanometer untuk transisi downstream dan 1310 nanometer untuk upstream. Downstream disebarkan secara broadcast ke semua ONT dan diterima berdasarkan identitas pengguna unik atau GPON serial number. Sedangkan upstream diatur dengan TDMA atau Time Division Multiple Access untuk menghindari tabrakan sinyal pelanggan. Lanjut, kita masuk ke topologi jaringan atau desain topologi. Desain ini menggunakan arsitektur hierarki 3 lapis, yaitu feeder network OLT ke ODC, distribution network ke ODC ke ODP, dan drop network ODP ke ONT di rumah pelanggan. Menggunakan tree topologi dengan OLT sebagai akar-akar dari ONT sebagai daun. Di sini hierarkinya. OLT 1 unit ditempatkan di ruang server atau BTS terdekat atau di kantor ISP di Mapangat. Memiliki satu PON port yang digunakan untuk melayani klaster Dahlia. Kabel feeder SMF G652D, kabel serat optik tunggal dari OLT menuju ODC sepanjang kurang lebih 500 meter, dipasang di bawah tanah atau ducting melalui tiang. Lalu ada ODC, 1 unit, ditempatkan di titik sentral klaster Dahlia, berisi splitter 1:8 sehingga satu feeder terbagi menjadi 5 jalur distribusi. 5 dari 8 port telah digunakan. Lalu ada kabel distribusi, 5 kabel distribusi masing-masing menuju zona yang berbeda dengan total panjang kurang lebih 1,2 km. Ada ODP 10 unit dipasang di tiang-tiang sepanjang jalan klaster berisi splitter 1:8 dengan 5 jalur dari ODC dipasang total 10 ODP. Masing-masing zona memiliki 2. Kabel drop G657A1, kabel 2 core yang ditarik dari ODP langsung ke setiap rumah pelanggan dengan panjang rata-rata 10 sampai 50 meter. Lalu ada ONT 70 unit dipasang di setiap rumah yang menyediakan port Ethernet, Wi-Fi, dan FAX untuk telepon. Dengan distribusinya yaitu zona A ada 16 unit rumah, zona B ada 14 unit rumah, zona C ada 14 unit rumah, zona D ada 14, dan zona E 12.
Kita lanjut pada spesifikasi perangkatnya. OLT atau Optical Line Terminal dengan merek ZTE ZXE10C300 dengan spesifikasi utama 8 port 2,5 Gbps downstream dan 1,25 Gbps upstream, jumlahnya 1 unit. Lalu kabel feeder SMF G652D dengan merek Corning atau Furukawa. Spesifikasi utamanya adalah single mode 9,125 UM, atenuansinya adalah 0,35 dB per kilometer, jumlahnya ada 500 meter, kuantitasnya adalah meter, dengan panjang 500. Lalu ada ODC atau Optical Distribution Cabinet dengan merek Passive Cabinet 144 core. Spesifikasi outdoor splitter 1:4 atau 1:8. Jumlahnya 1 unit. Lalu ada splitter 1:8 ODC dengan merek Passive Optical Splitter dengan spesifikasi maksimal 10,7 dB dengan return loss lebih dari 55 dB dengan jumlah 5 unit. Ada kabel distribusi SMF dengan model Corning atau Nexans dengan spesifikasinya outdoor 0,35 dB per kilometer, kuantitasnya 1000, satuannya meter. Lalu ada ODP box dengan model 16 atau 8 port outdoor. Spesifikasinya adalah splitter 1:8 IP65 dengan jumlah 10 unit. Lalu ada splitter 1:8 dari ODP, mereknya Passive Optical Splitter, maksimal 10,7 dB dengan return loss lebih dari 55 dB, berjumlah 10. Lalu kabel drop SMF dengan merek FTTH Drop Cable G657A1 dengan 2 core, bending radius kecil 0,35 dB per kilometer, jumlahnya ada 70, satuannya unit. Lalu terakhir ada ONT atau ONU yang di sisi pelanggan dengan model Huawei HG8245H5 atau Huawei HG8245H5 dengan spesifikasi 4XGA port dengan 2 kali FXX dan 1 kali GPON, Wi-Fi 2,4 atau 5 GHz dengan total 70 unit. Lalu ada patch cord atau pigtail dengan model SC or APC dengan IL kurang dari 0,3 dB, return loss lebih dari 55 dB, berjumlah 200 dengan satuan pitches. Lalu perhitungan loss budget, split ratio, dan bandwidth-nya. Jadi split rasionya adalah 1:64 dengan cascade 1:8 di ODC dan 1:8 di ODP dan kapasitas satu PON melayani maksimum 128 pelanggan, yaitu standar GPON, di mana splitter ODC 1:8 sama dengan 1 feeder dibagi menjadi 5 jalur distribusi. Lalu ODP 1:8 setiap jalur dibagi ke maksimum 8 drop ratio. Jadi split rasio total adalah 1:8 dikali 1:8 sama dengan 1:54. Kemudian perhitungan loss-nya. Komponen rugi ada atenuasi kabel feeder yaitu 500 meter dengan nilai persatuan 0,35 dB per kilometer, jumlah 0,5 km, total rugi dB-nya adalah 0,175 dB. Sama juga dengan kabel distribusi yang rata-rata 500 meter dengan nilai satuan 0,35 dB per kilometer, jumlahnya 0,5 km, total ruginya 0,175 dB.
Lalu ada kabel drop dengan maksimal 1000 meter. Nilai persatuan adalah 0,35 dB per kilometer dengan jumlah 0,1 km. Total ruginya adalah 0,035 dB. Ada loss splitter dari 1:8 ODC-nya. Nilai persatuan adalah 10,7 dB. Jumlahnya satu tahap. Total rugi adalah 7,5 dB. Baru ada loss splitter 1:8 dari ODP. 10,7 dB. Dan jumlahnya satu tahap. Total ruginya adalah 10,7 dB. Lalu ada 6 konektor dikali 0,3 dB. Nilai persatuannya adalah 0,3 dB per konektor. Jumlahnya adalah 6, total rugi adalah 1,8 dB. Ada splice loss rata-rata dari 4 sambungan dikali 0,1 dB. Nilai persatuan adalah 0,1 dB dengan jumlah 4 buah, jadi total ruginya ada 0,4 dB. Lalu ada safety margin, di mana total rugi adalah 3 dB. Jika dihitung-hitung, total rugi jalur daya kirim dari OLT, nilai persatuannya adalah plus 3 dBm. Lalu penerimaan ONT, minus 27 dBm. Berarti total ruginya adalah 26,985 dB. Dengan link budget yang tersedia adalah 30 dB, lalu margin sisa adalah 8,015 dB. Sekarang kita hitung bandwidth-nya. Dengan kapasitas total 1 PON port GPON adalah 2,488 Gbps downstream dan 1,244 Gbps upstream dengan split ratio 1:64 dan ada 70 pelanggan aktif. Bandwidth efektif per pelanggan adalah downstreamnya 2,44 Gbps dibagi 70 sama dengan kurang lebih 35,5 Mbps dan upstreamnya 1:244 Gbps dibagi 70 sama dengan kurang lebih 17,8 Mbps. Bandwidth ini mencukupi untuk layanan internet 25 Mbps, VoIP 100 Kbps, dan IPTV, SD or HD 4-10 Mbps secara bersamaan. Lalu ada distribusi area dan simulasi. Distribusi ini mengikuti pola jalan utama dari gang perumahan, ditempatkan di titik sentral gravitasi klaster, yaitu di dekat pos keamanan atau pintu masuk Dahlia, sehingga jarak rata-rata kabel distribusi ke setiap ODP seimbang. Kabel dipasang melalui ducting bawah tanah sepanjang jalan utama untuk menjamin keamanan dan estetika lingkungan perumahan. Kabel feeder dan distribusi dikurung di bawah tanah dengan pipa HDPE 40 mm sepanjang jalan utama klaster. Lalu ada kabel drop menggunakan jalur udara dengan messenger wire dari ODP ditiang ke dinding rumah pelanggan, kemudian turun secara indoor melalui kabel ke lokasi ONT dalam rumah. ONT dipasang di dinding dalam ruangan dengan panel listrik atau di ruang tamu dengan konektor ke router Wi-Fi pelanggan melalui kabel UTP Cat5a or Cat6. Lalu ada prosedur implementasinya. Jadi pertama-tama tahap 1, survei dan perencanaan lapangan. Tim teknis melakukan survei fisik seluruh area GPI untuk memetakan jalur kabel, lokasi tiang existing, titik penempatan ODC dan ODP, serta kondisi jalan untuk penggalian ducting. Hasil survei dituangkan dalam as-built drawing yang menjadi acuan pemasangan. Tahap kedua adalah pekerjaan sipil dan infrastruktur. Penggalian jalur ducting sepanjang jalan utama, kedalaman minimal 60 cm, pemasangan pipa HDPE sebagai pelindung kabel, pemasangan tiang beton untuk ODP, serta pengecoran manhole di setiap titik sambungan. Pekerjaan ini memerlukan koordinasi dengan pihak pengelola dan pemerintah setempat. Tahap 3, instalasi kabel dan perangkat pasif. Penggelaran kabel feeder dari lokasi OLT ke ODC, dilanjutkan penarikan kabel distribusi ke setiap ODP, instalasi splitter 1:8 di dalam ODC, dan splitter 1:8 di dalam ODP. Penggelaran kabel drop dari ODP ke setiap rumah pelanggan menggunakan metode aerial atau melalui udara atau tiang. Setiap sambungan fiber dilakukan dengan proses splicing fusion
untuk meminimalkan rugi sambungan. Tahap 4, instalasi perangkat aktif. Pemasangan dan konfigurasi OLT di setiap server, pengisian konfigurasi VLAN, DBA profile, dan T-count untuk setiap layanan, pemasangan ONT di setiap rumah pelanggan, registrasi serial number ONT ke OLT secara manual atau melalui sistem OMCI atau ONT Management and Control Interface. Tahap 5, pengujian dan commissioning. Pengujian optik dilakukan menggunakan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer untuk memverifikasi nilai atenuasi dan lokasi fault. Pengujian layanan dilakukan dengan speed test, uji latensi, dan uji kapasitas suara VoIP. Setiap pelanggan diuji secara individu sebelum layanan diaktifkan. Tahap 6, aktivasi layanan dan handover. Aktivasi layanan internet, VoIP, dan IPTV untuk setiap pelanggan, penyerahan dokumen S-Build, dokumentasi konfigurasi, dan pelatihan singkat kepada operator lokal untuk pemerintahan rutin. Garansi layanan diberikan selama 12 bulan sejak commissioning. Lanjut ke analisis masalah dan solusi. Jadi potensi masalahnya ada rugi optik berlebihan atau high optical loss. Dengan penyebabnya adalah kualitas flashing yang buruk, konektor kotor, atau kabel tertekuk dengan radius lebih kecil dan spesifikasinya minimum. Solusinya, menggunakan fusion splicer otomatis, bukan manual. Membersihkan konektor dengan IPS sebelum disambungkan, dan menggunakan kabel G657A1 yang memiliki bending radius kecil kurang dari 10 mm. Pengukuran rutin dengan OTDR setiap 6 bulan. Ada masalah kedua yaitu gangguan fisik pada kabel drop, dengan penyebab kabel drop aerial rentan terhadap angin kencang, putus akibat kendaraan tinggi, atau sengaja dipotong. Solusinya, menggunakan kabel drop dengan messenger wire baja berdiameter 0,5 mm, memasang pelindung kabel, conduit fleksibel di bagian yang rentan benturan, serta menyediakan cadangan kabel di setiap ODP untuk perbaikan cepat. Masalah ketiga ada interferensi dari polisi upstream. Penyebabnya bisa konfigurasi TDMA yang tidak optimal sehingga beberapa ONT berkontribusi noise ke upstream. Solusinya mengaktifkan fitur Roach ONT detection pada OLT dan mengkonfigurasi T-count dengan tepat sesuai prioritas layanan. T-count 1 untuk VoIP, T-count 4 untuk best effort internet. OLT ZTE mendukung fitur ini secara native. Ada kebutuhan bandwidth meningkat di masa depan. Penyebabnya pertumbuhan pengguna atau peningkatan konsumsi data per pengguna seiring waktu. Solusinya, infrastruktur fiber yang sudah terpasang bersifat future proof karena mendukung upgrade ke XGS-PON 10 Gbps hanya dengan mengganti OLT dan ONT-nya tanpa perlu mengganti kabel atau splitter. Cadangan port ODP juga tersedia untuk penambahan pelanggan baru. Masalah terakhir yaitu pemadaman listrik. Penyebabnya ya gangguan PLN yang mengakibatkan OLT mati sehingga seluruh layanan terganggu. Solusinya, OLT dilengkapi dengan UPS atau Uninterruptible Power Supply berkapasitas minimal 4 jam backup. ONT di rumah pelanggan juga dilengkapi dengan adapter yang memiliki kapasitas baterai internal, atau pelanggan disarankan menggunakan power bank atau UPS sendiri untuk kesinambungan layanan VoIP. Nah, masuk pada bab terakhir sebelum kesimpulan, estimasi biaya dari implementasinya. Oke. Item pertama adalah OLT dengan kuantitas 1, harga persatuannya ada 25 juta. Kedua adalah ODC, jumlahnya 1, harga persatuannya adalah 6 juta. Lalu ada ODP box dengan jumlah 8, satuannya unit, harga persatuannya adalah 1,5 juta, totalnya 10.500.000. Kemudian adalah splitter 1:8 dengan jumlah 8 unit, harga persatuannya 500.000. Berarti totalnya adalah 3,5.500.000. Lalu ada splitter 1:8-nya lagi untuk audisi dengan jumlah yang sama, yaitu 8, harga persatuan 500.000 juga, totalnya 3,5.500.000.
Ada kabel feeder dengan panjang 500 meter, harga persatuan adalah 7.500, jadi totalnya ada 3,750.000 rupiah. Kemudian adalah kabel drop dengan panjang 2.750 meter, harga persatuannya adalah 4.000, jadi totalnya 11.000. Maaf, totalnya adalah 11 juta. Lalu ada ONT dengan jumlah 70, harga persatuan adalah 650.000. Jadi totalnya 35.750.000. Lalu ada patchcord atau pigtail dengan jumlah 200. Harga persatuan adalah 25.000, jadi totalnya 5 juta rupiah. Tiang, konduit, dan instalasi sipil sudah satu paket itu. Harganya 20 juta. Jasa instalasi dan konfigurasi itu sudah satu paket. Jumlahnya total uang totalnya 15 juta. Lalu kontingensi 10%, 17.165.000. Jadi total biaya estimasinya adalah 188.815.000 atau kira-kira segitulah. Lalu total estimasi untuk klaster Dahlia adalah itu. Nah, per pelanggan adalah 188.815.000 dibagi 70 rumah sama dengan 2.697.000 per pelanggan. Biaya ini sudah mencakup seluruh infrastruktur jaringan pemasangan ONT dalam rumah. Sehingga biaya operasional bulanan atau OPEX meliputi biaya bandwidth upstream ke SP, biaya listrik OLT, dan biaya pemeliharaan rutin diperkirakan 15-20 juta per bulan untuk bandwidth 1 Gbps. Dengan tarif berlangganan per pelanggan yaitu 350.000 sampai 500.000 per bulan. Investasi ini dapat kembali atau payback period atau cashback dalam kurung 12 sampai 18 bulan. Kita masuk terakhir pada kesimpulan. Teknologi GPON terbukti menjadi solusi optimal untuk perumahan dengan jumlah unit 70 rumah. Arsitektur point to multi-point dengan splitter pasif memungkinkan efisiensi biaya infrastruktur yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Desain topologi hierarki 3 lapisan OLT, ODC, ODP, ONT dengan split rasio 1:64 mampu melayani seluruh 70 unit rumah dalam klaster Dahlia dengan kapasitas bandwidth yang memadai. Perhitungan link power budget menunjukkan nilai margin 8,015 dB melebihi persyaratan minimum ITU-T G984 kelas C+ sebesar 5 dB. Ini membuktikan kelayakan optik jaringan pada senario worst case. Bandwidth efektif per pelanggan mencapai 35,5 Mbps downstream dan 17,8 Mbps upstream, jauh melampaui kebutuhan minimum layanan triple play, internet, VoIP, dan IPTV yang membutuhkan sekitar 30 Mbps. Estimasi biaya sebesar 188.815.000 rupiah atau 2.697.000 rupiah per pelanggan merupakan investasi yang wajar dengan potensi payback period sebanyak 12 sampai 18 bulan, menjadikan proyek ini layak secara finansial. Infrastruktur kabel serat optik yang dibangun bersifat future proof dan dapat ditingkatkan ke teknologi XGS-PON sebesar 10 Gbps di masa depan hanya dengan mengganti perangkat aktif, yaitu OLT dan ONT tanpa perlu mengganti kabel atau splitter. Klaster Dahlia GPI ini mampu memiliki jaringan internet berkecepatan tinggi, berlatensi rendah, dan berkeandalan tinggi yang mampu mendukung kebutuhan digital warga, termasuk pendidikan daring, telekerja, dan layanan kesehatan digital. Terima kasih. Itulah dia perancangan jaringan GPON FTTH pada klaster Dahlia di GPI Manado. Saya Farel Rumungan, izin pamit. Terima kasih sudah menonton.